coba kau balik ke kanan. Maka baliklah ke kanan ini yang sang penggugat ini. Oh, dia lihat satu istana yang sangat megah, cantik sekali. Maka berkatalah dia kepada ya Roh, itu istana milik siapa itu ya Roh? Untuk siapa itu istana itu yang indah itu? Kata Tuhan, itu istana saya peruntukkan untuk hamba-hambaku yang mau menarik tangan saudaranya ke surga bersamanya. Maka apa kata orang ini? Demi keadilan keagunganmu ya Rob, saya akan menarik tangan saudaraku ini ke surga bersamaku. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Video kali ini spesial karena kita berada di momentum Hari Raya Idul Fitri. Jadi kami spesial hari ini mengundang Ustadz Erwin Baharudin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Karena ini momentum Idul Fitri, jadi kita akan membahas seputar tentang makna Idul Fitri dan bagaimana kita memaknai Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebelumnya ini momentum tahun ini karena bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi kalau Ustadz sendiri memandang dua momentum ini di hari yang sama, saudara kita di Kristiani dengan umat Islam, apalagi di katedral itu bersampingan dengan Istiqlal, ya, berhadapan. Itu bagaimana kita melihat fenomena ini? Ya, saya pikir ini karunia Tuhan untuk bangsa ini tahun ini, bahwa hari raya kaum muslimin yaitu hari raya Idul Fitri itu bersamaan dengan hari yang disucikan oleh saudara-saudara kita Kristiani, yaitu hari kenaikan Isa Al-Masih alaihissalam. Ya, jadi saya pikir dengan momentum ini kita bisa merajut hubungan yang lebih baik lagi. Ya, sekalipun akhir-akhir ini sedikit ada yang mencederai hubungan itu. Banyak faktor dalam beberapa hal, misalnya contoh ini yang lagi viral ini kasus Gus Miftah yang kemarin viral yang ceramah di gereja itu banyak yang mempersoalkan, dan saya pikir mempersoalkan itu kan mencederai saudara kita. Jadi saya pikir momentum Idul Fitri ini yang bersama dengan kenaikan Isa Al-Masih alaihissalam ini kita bisa merajut kembali bahwa sebenarnya sih tidak ada masalah. Yang mempersoalkan itu ya memang yang bersoal. Saya pikir begitu. Kalau perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana itu yang menyangkut persaudaraan kemanusiaan, seperti apa redaksinya itu? Kata Imam Ali begini, Imam Ali karamallahu wajhah, kalau mereka bukan saudaramu dalam iman, maka mereka saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, ini yang disebut ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Saya pikir ini yang paling pokok, ini yang harus kita paham. Dan inilah hikmahnya, saya pikir inilah cara Tuhan untuk mendekatkan kembali umat Islam dan umat Kristiani dengan momentum ini. Dengan momentum ini. Dan kita sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia harus mampu melihat ini sebagai sebuah anugerah. Iya, ini anugerah. Dan justru sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Iya, sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang kebetulan umat Islamnya mayoritas, justru dengan ini kita harus memperlihatkan kepada dunia bahwasanya Islam di Indonesia yang mayoritas ini bisa mengayomi yang minoritas. Saya pikir itu yang paling pokok. Nah, tapi sekarang ini kan kita berada di momentum Idul Fitri. Kemarin sebelumnya ada pelarangan mudik karena untuk alasan pemerintah itu untuk memutus mata rantai COVID-19. Memaknai itu, ini kan sudah 2 tahun. Sebenarnya kalau kita dilarang mudik, kemudian tidak jadi soal, karena kan intinya kita kembali momentum Hari Raya Idul Fitri itu terlaksana, ya kan? Cuma kan mungkin bedanya ada rindu yang tidak kesampaian bagi orang-orang perantau. Ada seremonial yang tidak terulang. Iya. Jadi kita memaknai di kondisi sekarang ini, kita memaknai mudik seperti apa? Mudik yang seperti apa yang kita harus lakukan kalau misalnya mudik bertemu dengan sanak famili kita itu tidak kesampaian. Seperti apa makna mudik yang kita harus? Saya pikir mudik rohani. Menarik ini. Seperti apa? Mudik rohani itu artinya pertalian cinta dan kasih sayang kita kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat, teman-teman, sahabat, dan tetangga kita yang ada di kampung, yang tahun ini tidak bisa kita datangi karena adanya pelarangan ini, itu masih bisa terajut. Sekalipun tidak secara fisik, tapi secara virtual. Secara rohani, ya mudik rohani. Kita bisa telepon-teleponan, kita bisa video call, saling memberi dan menerima maaf,
kemudian kepada orang tua karena kita tidak bisa sungkeman mencium tangan mereka, mencium kaki mereka hari ini, ya, maka tentu kita bisa mencium tangan dan kaki mereka secara virtual. Tapi ini tidak mengurangi makna. Oh, tidak mengurangi. Iya. Cuma memang ada perbedaan secara fisik dengan virtual. Memang beda lah rasanya kalau secara langsung kita bisa face to face, bisa berkomunikasi, mencium tangannya, memeluk orang tua kita, memakan buras, ketupat, opor ayam yang mereka buat. Dengan ada perbedaan dengan yang secara virtual seperti ini. Tapi saya pikir itu tidak mengurangi esensi mudik itu sendiri. Tapi sempat saya baca di salah satu di media sosial itu, Kak, katanya begini, kalau mudik dilarang, tolong larang juga merindu. Ayo gimana itu? Ini masalahnya ini. Karena kan akarnya memang tahu rindu. Atau seperti apa? Ya saya pikir ya lagi galau aja. Galau aja. Saya pikir dalam satu hubungan itu rindu juga diperlukan untuk menguatkan hubungan kita itu. Jadi apa ya? Saya kembali dalam konsep maqasidus syariah. Tujuan hukum ini diturunkan oleh Allah. Salah satu di antara asasnya itu adalah hifzun nafs, menjaga diri. Hifzuddin, menjaga agama, dan hifzun mal, menjaga harta. Nah, yang paling utama itu adalah hifzun nafs, menjaga diri. Kenapa pemerintah melarang kita mudik? Bukan karena apa-apa, bukan karena pemerintah mau melarang kita bersilaturahmi. Oh, itu tidak ada pemerintah yang seperti itu. Karena mereka yang duduk di jajaran pemerintahan itu punya kampung halaman juga. Sampai Pak Jokowi, itu anaknya wali kota Solo, Gibran melarang bapaknya pulang ke Solo untuk nyekar ke kuburan ibundanya. Ya kan? Jadi saya pikir sama lah antara pemerintah dengan kita masyarakat ini. Cuma perbedaannya kalau pelarangan ini kita politisasi, itu yang jadi soal. Jadi saya pikir kalau kita memahami konsep maqasidus syariah hifzun nafs itu, pemerintah mengambil putusan ini semata-mata hanya untuk memutus mata rantai Covid itu. Jangan sampai keluarga kita di kampung yang steril, ayah kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah umurnya sepuh, karena kedatangan kita boleh saja kita terkontaminasi, kita tidak sadar, ya, sampai di kampung mereka kena Covid itu. Jadi saya pikir ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih maslahat. Ada hal yang ada. Jadi kita selalu harus menimbang dengan kaidah maslahat mudarat dalam hal ini. Saya juga punya orang tua, petugas yang melarang kita mudik juga punya orang tua. Ya sama-sama pengertian lah. Biarlah 2 tahun belakangan ini rindu kita ini kita lepaskan lewat video call, lewat telepon-teleponan saja. Insya Allah setelah mendung pasti cerah. Iya. Masya Allah. Iya, badai pasti berlalu. Saya pikir selama belasan tahun ini kita bisa mudik dengan baik. Kali ini 2 tahun kita tidak bisa mudik. Tuhan seakan-akan ingin menyampaikan atau mengajarkan kepada kita bahwa kasih sayang itu tidak hanya face to face fisik saja. Tapi kasih sayang itu bisa dirajut, bisa dikuatkan dengan silaturahmi rohani itu. Saya pikir itu intinya. Tetap orang tua kita ada di hati kita, di hati orang tua kita, di hati saudara dan kekasih kita, sahabat-sahabat kita di kampung. Saya pikir tidak ada persoalan. Atau mungkin Ustaz, mudik yang harus kita lakukan itu mudik rohani, kembali kepada fitrah diri kita, apalagi Idul Fitri. Bagaimana memaknai itu? Jadi Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Mudik artinya kita kembali ke jalan Tuhan setelah 11 bulan namanya ini kita jauh menyimpang dari jalan Tuhan. Maka datanglah bulan Ramadan, ya, untuk mengingatkan kita untuk bertaubat. Taubat kan itu kembali. Dalam bahasa Indonesianya. Kan sudah taubat itu bahasa Indonesia sudah teradopsi dari bahasa Arab. Taubat itu artinya kembali. Jadi mudik rohani itu kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kembali ke atas jalan kemanusiaan. Saya pikir itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat kepada sesamanya manusia. Saya pikir kemanfaatan itu dengan kita tidak mudik itu bisa memutus mata rantai Covid ini, karena ini gelombang kedua yang berbahaya ini seperti di India. Ini yang sangat dikhawatirkan pemerintah kita. Saya pikir itu. Saya pernah mengikuti membaca khutbah Prof. Rais tentang mudik rohani itu kembali pada identitas diri. Ya, karena manusia tercipta dari tanah. Nah, ini kan sifat dasar tanah itu menumbuhkan sebagai sandaran. Nah, apakah mudik seperti ini yang kita harus lakukan, kembali pada manusia itu, sehingga memaknai mudik itu ya betul-betul kita kembali membawa kesadaran kita, kesadaran manusia yang tercipta dari tanah sebagaimana sifat tanah. Ya, kan nilai kemanusiaan kita. Kemanusiaan. Tanah itu bersifat menampung segalanya.
Iya, iya. Tanah itu rela kita injak-injak, Iya, iya. kita pijak. Iya, iya. Ya, apapun yang kita tanam tumbuh. Itulah tanah. Ibu. Makanya tanah air. Tanah air kan? Iya, iya, Ibu iya, pertiwi. iya, itu. Tanah air ibu pertiwi. Jadi ibu itu sifat menyayangi, sifat mengayomi, memberi tanpa mengharapkan penerimaan. Itulah sifat bumi. Itulah sifat tanah. Dan begitulah manusia. Mestinya. Itulah yang barangkali Ustadz Uje sampaikan itu mudik rohani. Kita kembali kepada identitas kita sebagai seorang manusia yang betul-betul manusia, memanusiakan manusia. Ya, saya pikir itu. Nah, yang menarik ini tak kalah pentingnya makna di dalam selama proses puasa yang kita lalui. Apalagi di Quran itu jelas bahwa titik akhir dari proses puasa adalah takwa. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa makna takwa, pakaian takwa yang harus dibahas takwa. Iya, iya, iya. Apakah pakaian takwa yang seperti yang saya kenakan dan Ustadz Uje kenakan ini? Saya pikir ini hanya fashion, ini hanya simbol, ini kerakoko dari Tiongkok ini modelnya. Sang aja ini budaya. Ya. Jadi takwa itu sendiri adalah sistem, adalah nilai. Takwa itu kalau kita baca kembali, kita ingatkan kembali perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, supaya kalian bertakwa. Nah, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Satu rangkaian kata yang dirangkai oleh 4 huruf. Pertama ta, yang keduanya kaf, ketiganya waw, dan keempatnya alif. Nah, takwa yang pertama. Apa itu pakaian takwa? Seorang muslim kalau dia sudah mencapai predikat takwa, maka pasti pakaian yang dimaksud di situ adalah perilaku. Bukan pakaian dalam arti mesti pakai gamis panjang, mesti pakai baju koko, bukan itu. Tapi perilaku. Takwa itu tawadu. Taknya itu tawadu, rendah hati. Iya. Jadi ciri orang yang berpakaian takwa dalam kesehariannya dia seorang manusia yang berkarakter, berperilaku rendah hati, tidak petantang-petenteng. Karena selama ini takwa dipahami simple, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ternyata ada makna yang lebih dalam kalau kita bisa mau mencoba diidentifikasi lewat dari huruf demi huruf dari kata yang merangkai takwa itu ulama mencoba memberikan penjelasan. Apa itu takwa? Tawadu, rendah hati. Ya, rendah hati apa lawannya? Kesombongan. Sifat iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia terusir dari surga karena kesombongannya. Maka sebelum kita kembali kepada Tuhan, ya, maka tawadu ini harus ada pada diri kita. Bagaimana Tuhan mau hadir di taman hati kita kalau musuhnya masih kita pelihara? Siapa musuh Tuhan? Iblis. Iblis itu apa? Kesombongan. Ya, jadi dalam sebulan Ramadan ini Allah mendidik kita untuk menghilangkan kesombongan itu. Itulah libasul takwa. Pakaian takwa itulah tawadu. Itu yang pertama. Tawadu. Yang kedua qanaah. Apa itu qanaah? Kata orang Jawa, qanaah itu nerimo. Nerimo kira-kira begitu. Nerimo itu selalu mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Syukur sendiri itu terambil dari akar kata syakara. Syakara itu bermakna membuka selapang-lapangnya atau seluas-luasnya. Jadi syukur itu kelapangan hati. Ciri orang yang bertakwa setelah dia rendah hati, maka selalu lapang apapun kondisi, termasuk pandemi yang mendera kita selama 2 tahun sampai 2 tahun kita dilarang mudik ini. Ciri orang bertakwa, ya inilah ya Allah kehendakmu. Kami tidak bisa mudik secara fisik, tapi insya Allah kami mudik secara virtual. Kami mudik secara rohani. Tetap kami bisa komunikasi dengan orang tua, saudara, kerabat, sanak tetangga yang ada di kampung. Ada syukur. Taknya takwa qanaah. Ya Allah, saya terima ini Allah. Saya terima putusan pemerintah ini Allah. Semoga ini tahun terakhir kita dilarang mudik. Nah itu yang kedua, kaf. Yang ketiga ada huruf wawnya. Takwa itu waw. Apa itu waw? Wara. Apa itu wara? Satu sikap kehati-hatian. Orang wara itu hati-hati, bertindak sekali dia pikir 1000 kali. Sebelum dia kritik dia pikir dulu. Ya gimana ini? Apa maksudnya pemerintah mengadakan larangan ini? Ada apa di balik perintah? Asal celocos. Ya karena barangkali karena kepentingan politisnya memang lagi ya pada dasarnya kalau kita tidak senang kepada sesuatu, ada saja kita carikan itu kekurangannya. Ya, kan kasihan itu. Kan kita tidak jadi objektif, kita jadi manusia yang independen, netral dalam menilai sesuatu. Jadi saya pikir dibutuhkan sikap apa itu wawnya takwa itu wara, kehati-hatian. Kita nimbang betul-betul sebelum kita memberi komentar, kita lihat apa yang sering terjadi di media sosial, apa hikmah di balik larangan ini yang sering kelihatan di media sosial. Share berita, share hoax tidak dipertimbangkan lagi karena mungkin terpancing. Ini
perlunya kehati-hatian di media sosial juga. Iya. Artinya kalau orang takwa dia tidak asal share. Makanya dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk kata menahan itu dalam Al-Quran. Yang Iya, pertama as-siyam, Siam. as-saum, dan al-imsak. Iya. Ulama menjelaskan as-siyam itu lebih bermakna kepada menahan secara fisik, makan, minum, tidak berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau itu saya belum. Makanya kata asyam ini digunakan pada ayat perintah puasa itu secara umum. Dan itu 8 kali itu pengulangan kata asyam itu dalam Al-Quran. Kemudian ada kata as-saum. As-saum. As-saum itu ada di surah Maryam. Itu hanya sekali. Iya. Nah, apa yang dimaksud as-saum di situ? Ulama tafsir menjelaskan bahwa as-saum itu jauh lebih bermakna menahan secara ruhani. Dalam konteks surah Maryam itu menahan untuk tidak berbicara. Puasa bicara. Dalam konteks kita sekarang kita bisa memaknai pada saat kita menjalankan ibadah Ramadan itu kita harus menahan untuk tidak berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, mencaci, ghibah, fitnah, menyebarkan kebencian, menjadi provokator, mempropaganda. Iya, Itu iya. as-saum. As-saum. Tapi as-saum dan asyam di selama Ramadan kemarin. Iya. Itu makna itu. Maknanya. Jadi asyam lebih bermakna fisik, sedangkan as-saum itu lebih bermakna rohani. Dan ini harus jalan dua-duanya. Jadi makanya kata Nabi dalam hadisnya, banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Iya. Yang mereka dapatkan itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Oh, artinya dua kata ini boleh jadi di selama Ramadan kemarin asyam selesai, tapi as-saum masih lanjut terus. Iya. Jadi dia menahan makan minum, menahan tidak berhubungan suami istri, tapi tidak bisa menahan untuk tidak berbicara kasar, berdusta, fitnah, ghibah, menyebar kebencian. Nah, itu. Ya tetap 11 bulannya kita jalani. Iya. Jadi asyam dan as-saum itu harus melekat. Iya, menarik, Ustaz. Ada juga al-imsak, menahan al-imsak. dalam bentuk kehati-hatian. Al-imsak dalam konteks kita ini misalnya diumumkan itu di layar televisi atau di radio itu sudah masuk waktu imsak. Apa yang dimaksud imsak di situ menahan tidak bisa makan minum lagi? Bukan. Tapi waktu imsak yang dimaksud di situ bahwa yang belum makan sahur segera makan sahur, yang belum selesaikan makan sahurnya segera selesaikan makan sahurnya. Kenapa? Karena waktu subuh sudah dekat. Nah, itu dalam konteks itu al-imsak dimanai. Tapi ulama menjelaskan al-imsak itu menahan itu kehati-hatian. Jadi kalau sudah sampai waktu imsak berhati-hati maki kalau sudah dekat waktu subuh. Jangan sampai kita seenaknya makan seperti pada malam itu, pada malam harinya. Saya pikir itu. Iya. Ya ini al-asawal, al-imsak dan asyam ini. Ini perlu dimaknai ini lebih mendalam lagi. Wanya warak yang Ya. kita Takaf waunya itu warak, satu bentuk kehati-hatian. Jadi ciri orang bertakwa itu orang yang punya libasut takwa, pakaian takwa itu adalah sikap perilaku kehati-hatian. Dalam kondisi apapun, mau melakukan apapun, selalu dia timbang. Ada kaidah maslahat mudarat yang menjadi landasannya. Itu yang dimaksud. Dan terakhir, takwa itu ditutup dengan huruf alif. Apa itu alif? Alif itu bermakna ikhlas. Ikhlas itu apa ya? Tak terdefinisikan. Terambil dari akar kata khalis. Khalis itu ulama menjelaskan sesuatu yang awalnya suci, kemudian dia tercampur oleh sesuatu yang lain sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai kesuciannya itu. Kemudian kita bersihkan kembali wadah yang pernah suci itu yang telah terkontaminasi dengan kotoran, kemudian menjadi suci kembali. Itu khalis. Jadi ikhlas itu proses barangkali. Ikhlas itu proses seorang anak manusia dalam perjalanannya memperbaiki dirinya untuk menuju kepada Tuhan. Ya, kira-kira. Memperbaiki niat-niatnya. Iya, niat-niat. Jadi malah lebih niat. Jadi saya pikir ikhlas itu begini. Ikhlas itu bukan pengakuan. Tapi ikhlas itu suatu sikap konsisten terus-menerus berada dalam kebenaran. Dan pada akhirnya nanti rahmat Allah akan datang kepada hamba-hambanya yang konsisten itu. Itulah yang disebut ikhlas. Jadi kalau kita masih mengklaim saya sudah ikhlas, belum ikhlas itu. Dan nggak ada orang ikhlas. Apa bedanya dengan istiqamah? Istiqamah itu konsisten. Ya, sama-sama. Ya, istiqamah itu konsisten. Istiqamah itu menetap. Sedangkan ikhlas itu adalah perilaku yang mewarnai kemenetapannya kita itu. Kira-kira begitu membahasakannya. Jadi istiqamah itu semacam wadahnya. Nah, isinya itu ikhlas. Jadi istiqamah itu wadah, isinya itu ikhlas.
Wadah tentu harus ada isi, tapi isi juga tanpa wadah kan tidak akan bisa bersih. Jadi ikhlas butuh wadah. Apa wadahnya ikhlas? Ya istiqamah. Untuk sampai kepada makam ikhlas harus ada wadah. Wadah apa? Wadah istiqamah, konsisten, menetap. Satu paket, tidak terpisahkan. Saya biasa sekali. Jadi artinya pakaian terbaik yang dikenakan umat Islam yang menjalani puasa selama Ramadan itu takwa. Iya, takwa. Tapi kalau beli baju baru atau saya pikir itu fashion. Saya pikir itu fashion. Kita juga nggak apa-apa. Kita juga butuh simbol. Nggak apa-apa. Kita juga butuh simbol. Masa sih saya tadi ini khutbah Idul Fitri, mesti pakai baju kaos. Ya kan tidak sopan, tidak etis lah. Atau boleh jadi masyarakat menghargai ya di hari yang fitri ini pakai yang pantas yang saya kenakan. Saya pikir salah satu bentuk penghargaan kita kepada hari raya fitri ini dengan memakai pakaian yang baru, yang pantas, menurut ukuran masyarakat kita yang baru dan yang pantas itu, ya kalau seorang laki-laki muslim ya baju gamis seperti ini, ya saya pikir tidak ada masalah, kita sepakat di situ. Tetapi kalau kita menganggap bahwa fashion inilah sebenarnya itulah Idul Fitri dalam makna yang sesungguhnya, saya pikir itu keliru. Jadi saya pikir Idul Fitri ini banyak item-item yang tersusun di dalamnya. Yang salah satu item Idul Fitri itu adalah memakai pakaian yang layak, yang bersih. Karena Nabi pun seperti itu. Ya, saya pikir pada intinya pakaian takwa yang paling utama. Pakaian takwa apa yang dimaksud? Ya perilaku itu. Ada perubahan pola pikir. Ya, ada perubahan tingkah laku dari awalnya kita berbicara tidak sopan menjadi terbiasa berbicara sopan. Dari awalnya kita gampang terpancing kondisi emosionalnya, gampang marah, menjadi orang yang bisa meredam, menahan amarahnya. Dari awalnya kita tipikal pendendam menjadi orang yang pemaaf. Saya pikir itu pakaian takwa itu. Nah, salah satu tulisan yang pernah saya baca, ada yang mengatakan bahwa salah satu mudik yang kita harus lakukan adalah menyadari bahwa kita ini makhluk langit, manusia langit. Karena nenek moyang kita Adam pertama surga. Ya kampung halamannya surga. Atau bagaimana itu melihat itu? Ya, mudik rohani itu seperti tadi Dinda Ustadz Uji sampaikan itu, bahwa leluhur kita Nabiullah Adam alaihissalam pernah awal mula penciptaannya dia berada di surga. Karena kelahirannya, kemudian turun ke bumi, ya kita harus melangit. Jadi puasa itu, saya meminjam istilah sahabat kita ini Dr. Sabara. Pernah juga kita. Sering kita, dan beliau menulis itu dalam tulisannya bahwa puasa itu bukan cuma menahan tapi menuhan. Artinya puasa itu mengantarkan kita pada derajat yang rendah menuju ke derajat yang tertinggi. Dan derajat tertinggi itu seorang hamba adalah takwa. Jadi itu mudik yang sesungguhnya. Saya rasa menarik ini Ustaz. Tapi sebelum kita selesaikan, ada lagi yang menarik ini. Makna hari raya Idul Fitri kan identik dengan saling memaafkan. Artinya ini inti esensi dari untuk mensucikan diri setelah kita meminta penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dosa yang tidak dimaafkan Allah kecuali dosa terhadap sesama manusia. Sehingga makna mohon maaf lahir dan batin itu seperti apa kita memaknai itu sebagai sebuah penghapusan dosa terhadap sesama manusia. Jadi begini. Jadi inti Idul Fitri itu pasca kita melaksanakan sholat Id tadi, maka kita saling bermaaf-maaf. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kan ada lagunya itu. Saya ucapkan sebelum mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Jadi saya pikir esensi Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Salah satu esensi kesucian itu adalah silaturahmi. Dan dalam hadis Nabi katakan ada 3 kelompok yang ditolak doanya pada malam-malam Al-Qadar. Wah, seperti apa? Jadi di malam Al-Qadar itu doa mustajab. Tapi ada yang tidak diterima doanya pada malam Al-Qadar. Siapa itu? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pemutus silaturahmi, penebar kebencian. Ditolak. Jadi esensi Idul Fitri pada saat kita sudah kembali kepada kesucian, ya silaturahmi. Kita harus menyambungkan tali kasih sayang kita kepada sesama. Siapapun itu. Baik Islam atau tidak ada urusan. Menyambung silaturahmi kepada sesama.
baik kepada sesama umat Islam maupun kepada sesama manusia. Makanya ada anekdot ulama-ulama NU bahwa mereka punya 4 tingkatan silaturahmi. Yang pertama ukhuwah nahdiyah, persaudaraan kepada sesama warga Nahdlatul Ulama. Kata Kiai NU, kalau sesama warga NU aja tidak bisa akur, gimana mau akur kepada ormas yang lain, Muhammadiyah misalnya dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah dalam lingkup NU bisa akur, bisa meningkat kepada ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan kepada sesama muslim, tentu kepada ormas apapun bisa akur. Ya toh? Nah, meningkat lagi ukhuwah wataniyah. Persaudaraan kepada sesama anak bangsa, sesama warga negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita ini bersaudara, ya kan? Nah itu meningkat lagi, sampailah kepada esensi ukhuwah yang lebih tinggi, yaitu ukhuwah secara universal, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan yang tadi kita sampaikan kata Imam Ali itu. Kalau dia bukan saudaramu dalam kemanusiaan, maka dia saudaramu dalam terbalik ya. Kalau mereka bukan saudaramu dalam iman, maka mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ya, luar biasa. Saya pikir itu. Jadi makna Idul Fitri untuk kembali kepada fitri ya kita harus bersihkan seluruh. Iya semua. Tidak ada satupun yang tertinggal di hati dan di pikiran kita ini sesuatu yang buruk. Iya. Itu ada cerita dari ulama kita yang melihat Rasulullah SAW itu menyaksikan 2 orang yang ya itu menarik disampaikan kepada. Ada riwayat ya, ini kita kutip dari ini hadis ini yang salah seorang ulama pernah menjadi Grand Syekh Al-Azhar, almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu mengisahkan dalam ceramah beliau itu nanti di hari kemudian ada 2 orang yang berseteru, yang satu menuntut dan yang satunya dituntut. Yang satu ini meminta kepada Allah keadilannya, bahwa dahulu yang dia tuntut itu belum sempat selesai urusannya di dunia. Ada kesalahan yang belum sempat dituntaskan, diselesaikan. Sampai di hari kemudian terjadilah tuntutan ini. Lalu kata Tuhan, demi keadilanku saya akan tegakkan itu. Silakan kamu tuntut. Padahal ini orang sudah mau ke surga loh. Sudah ke pintu surga dipanggil kembali. Ditahan, dia dipanggil kembali. Sudah mau mudik ke surga, ditahan. Ya, apa yang terjadi? Kata Tuhan, silakan. Ajukan apa yang keberatanmu. Ya Rabb, dahulu dia menzolimi saya. Ada sesuatu yang belum dia selesaikan. Sampai kami semuanya kembali kepadamu. Dan hari ini saya meminta keadilan. Kata Tuhan, saya akan tegakkan keadilanku hari ini. Maka berkatalah Tuhan, apa yang kamu gugatkan kepadanya? Saya minta dia pernah melakukan kesalahan kepada saya dan belum meminta maaf. Kata Tuhan, bagaimana caranya dia harus membayar kesalahannya? Maka singkat cerita, maka kata Tuhan, bayar kesalahanmu dengan amal-amal baikmu. Amal solehnya diberi keseluruhan. Bayangkan ini amal soleh, habis tarwihnya, puasanya, tahajudnya, hajinya, semua amal solehnya, sedekahnya, habis diserahkan. Setelah selesai penyerahan itu masih keberatan Pak. Rupa-rupanya sekek juga ini. Padahal masih ada sakit hati, masih ada sangat juga ini, dendam juga ini satu manusia ini. Ya Rob, belum selesai ya Rob, kata Tuhan. Mau dibayar pakai apa lagi? Ya, apa kau mau ambil keburukannya? Oh, tidaklah ya Rob, katanya. Jadi, pokoknya tidak, dia harus menyelesaikan urusannya hari ini. Sudah habis amalnya, mau diapain ini orang? Ya, singkat cerita Tuhan memutuskan memutuskan sesuatu itu, persengketaan itu dengan cara yang sangat indah, dan saya pikir ini intinya, ini kisah ini dalam riwayat. Apa itu? Nabi berkata, ya Allah berfirman, coba kau balik ke kanan. Maka baliklah ke kanan ini yang sang penggugat ini. Oh, dia lihat satu istana yang sangat megah, cantik sekali. Maka berkatalah dia kepada Allah, ya Rob, itu istana milik siapa itu ya Rob? Untuk siapa itu istana itu yang indah itu? Kata Tuhan, itu istana saya peruntukkan untuk hamba-hambaku yang mau menarik tangan saudaranya ke surga bersamanya. Maka apa kata orang ini? Demi keadilan keagunganmu ya Rob, saya akan menarik tangan saudaraku ini ke surga bersamaku. Luar biasa kisah ini memberi contoh kepada kita bagaimana Tuhan yang begitu pemaaf memberikan jalan keluar kepada 2 orang yang bersengketa ini. Kalau kau mau dapat surga, mau dapat istana yang megah itu, maka maafkan saudara. Dan memang itulah puncak Islam. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan. Nah, kita kembali lagi kepada takwa itu, bagian takwa. Salah satu ciri orang takwa, kita bacakan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, saya baca ayat sebelumnya dulu biar enak menjelaskannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian.
Wa jannatin, dan surganya arduhas samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi surga Allah yang seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak katakan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ormas ini, ormas itu, atau kelompok ini, kelompok itu. Enggak. Kata Tuhan untuk orang takwa. Siapa orang takwa? Baca ayat berikutnya. Ada 3 poin di situ. 1, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang menafkahkan rezekinya dalam keadaan lapang dan sempit. Ciri orang takwa dermawan, ditandai dengan kedermawanan kepada siapa saja. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada sesamanya manusia. Anin nas, bukan anil muslim, bukan kepada muslim, bukan anin nas, Jadi kepada jelas sesama manusia. katanya. Ini Quran kok. Lalu seakan-akan hari ini kita melupakan ayat itu. Katanya mau menegakkan hukum Allah, menegakkan sunnah Rasulullah. Kenapa Anda mau beri maaf kepada saudaramu? Padahal Al-Quran menyuruh kita untuk anin nas, wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada sesamanya manusia. Allah tutup, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada hamba muhsinin yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Kembali kepada yang 3 itu tadi. Salah satunya wal afina anin nas, memberi maaf. Jadi takwa ditandai dengan kedermawanan, mampu mengendalikan amarah, dan sifat memberi maaf kepada siapa saja. Takwa. Saya banyak belajar dari Ustadz Erwin Bahardin. Sama-sama lah belajar. Ini menarik sekali, apalagi artinya mudik rohani yang kita harus lakukan adalah sebelum sampai pada puncak ke kampung halaman langit itu, ya mari kita saling memaafkan. Tidak peduli siapa orangnya, dari mana sukunya, dan agamanya apa. Karena Quran mengatakan seperti itu, aninas. Aninas. Jadi puasa itu, saya mengutip lagi Dr. Sabara, bukan hanya sekedar menahan, tapi menuhan. Menuhan itu melangit. Menuhan itu melangit. Artinya melangit, kita mencoba untuk bersifat seperti sifat Tuhan. Tuhan Ghafurur Rahim. Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Tuhan pastikan Allah akan mengampuni hamba-hambanya siapa saja yang mau meminta ampun kepadanya. Artinya kalau mau melangit, selesaikan dulu yang di bumi. Selesaikan dulu yang di bumi. Bagaimana caranya? Satu pesawat itu bisa take off itu pesawat, lepas landas. Kalau tidak selesai, kru-kru itu bagian mesin memeriksa itu pesawat. Iya kan, akan jadi masalah dalam penerbangannya kalau ada kerusakan-kerusakan yang bersifat teknis ya. Iya, saya pikir itu juga kita sebelum kita terbang ya lihat dulu dong ini. Gimana ini? Kalau kita masih membawa dendam, masih membawa amarah, gimana caranya kita mau melangit? Gimana caranya kita sampai kepada zat yang maha pemaaf kalau kita sendiri tidak pemaaf? Tentu itu ada sekufu lah. Suci akan bercampur dengan kesucian. Saya pikir itu. Tidak bisa sesuatu yang buruk bercampur dengan yang baik. Jadi kalau mau bersama Tuhan, ya, bersama Tuhan melangit, maka tentu kita harus belajar mengambil sifat-sifat Tuhan. Salah satu sifat Tuhan yang paling utama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Saya pikir itu. Melangit sambil menggandeng saudara kita. Iya, jadi jangan cuma terbang sendiri ke langit. Kita kan semuanya anak cucu Adam. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Ya, karena kita semua ini anak keturunan Adam. Jangan lihat dia bangsa Amerika, dia bangsa ini, bangsa, jangan lihat dia beragama ini, jangan lihat dia adalah manusia, dia adalah saudaramu satu asal, yaitu dari Nabi Adam dan ibu Siti Hawa. Jadi kita harus kembali ke asal kita bersama-sama. Ini mudik rohani, dan insya Allah kelak di hari kemudian nanti kita akan reuni agung. Iya, reuni agung. Itulah reuni satu keluarga besar dalam kemanusiaan. Iya. Sekali. Ini luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini di spesial Idul Fitri ini, tapi waktu kita terbatas. Jadi kami dari kru Renaissance Channel mengucapkan, saya mewakili, mohon maaf lahir batin, terkhusus juga pada para pendengar, para penonton, mohon maaf lahir batin karena waktu kita terbatas. Jadi kita akan, saya bisa nambah dikit. Silakan. Ini momentum Idul Fitri. Iya. Jadi kepada saudara-saudaraku, sahabat Renaissance dimanapun kalian berada, saya mewakili keluarga diri saya dan keluarga saya mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Dan satu lagi yang saya mau tambah, apa yang saya sampaikan tadi ini bersama Ustadz Uje, ya, bukanlah kebenaran mutlak. Ada satu asas yang kita harus ingat.
Saya benar, tapi boleh jadi saya keliru. Ya, Anda keliru, tapi boleh jadi Anda benar. Saya dan Anda masing-masing hanya memegang kebenaran-kebenaran relatif. Karena kebenaran mutlak, sekali lagi, hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita harus selalu membangun dialog untuk mempertemukan persepsi itu sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Saya pikir dengan itu insya Allah, dengan berkomunikasi, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah teman-teman, Sobat Renaissance, sampailah kita di ujung acara. Saya ucapkan, mari kita sama-sama menjalin silaturahmi, memperbaiki hubungan kita sesama bangsa, sesama umat Islam, sesama manusia. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya. Sama.